dengan 100 karena kita menggunakan skala yang 1:100. Ini 10.000 kita bagi dengan 100. Hasilnya 100 cm. Jadi jarak kota Semarang ke Jakarta yang jaraknya 10.000 km, kalau kita mau gambar di peta hanya 100 cm gitu. Paham, Mbak? Ya, Mbak namanya asli siapa, Mbak? Oke, sip. Sebentar, saya mau tanya lagi nih. Jadi simbol peta itu kita sebut juga apa namanya? Ada yang tahu? Masih ingat, Mbak? Apa? Legenda. Jadi simbol peta itu kita sebut juga legenda, ya. Ya, simbol peta itu kita sebut juga legenda. Terus selain oh ya, jadi itu juga arti lain dari legenda. Ya, legenda itu salah satu homonim. Ya, tulisannya sama, cara bacanya sama, tapi artinya beda. Jadi ada banyak. Legenda itu bisa artinya cerita gitu kan, cerita tentang terjadinya suatu tempat. Ya, itu juga legenda, ya. Tapi legenda artinya juga bisa juga ini, ya, simbol peta itu juga kita, tapi simbol petanya sudah ada keterangannya, ya, sudah ada keterangannya. Ya, jadi bukan cuma simbolnya aja, tapi simbolnya juga ada keterangannya. Misalnya kayak segitiga itu artinya gunung gitu ya. Nah, itu kita sebutnya jadi ada keterangannya itu kan. Jadi kalau misalnya segitiga itu kita sebut, itu maksudnya gambar gunung segitiga. Terus misalnya bulat, ya kan. Bulat itu artinya kota, ya. Terus misalnya garis putus-putus itu misalnya apa? Rel kereta api gitu kan. Nah, itu kita sebutnya legenda. Jadi legenda itu artinya banyak, Mbak. Bukan cuma cerita tentang terjadinya suatu tempat, ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kan juga belajar legenda, tapi bukan itu. Ya, artinya lain ada juga. Dalam geografi itu istilahnya adalah suatu keterangan yang menjelaskan tentang simbol tertentu. Ya, tadi misalnya segitiga itu artinya gunung gitu kan. Bulat itu kota gitu kan. Jadi perlu dipahami ini, ya, jangan bingung, ya. Legenda di bahasa Indonesia dengan legenda di geografi lain, ya. Tulisannya sama, ya, tulisannya sama tapi artinya lain. Nah, selain unsur ini ada juga namanya inset, ya. Masih ingat nggak inset itu apa? Lupa, Mbak Winar nih, ya. Jadi salah satu komponen dalam peta itu ada juga namanya inset. Oke, sebelum saya jawab, ada yang masih ingat nggak inset itu apa? Oke, masih ada yang masih ingat nggak inset itu apa? Siapa mau jawab mengenai inset? Waduh, pada lupa ini. Padahal sudah saya jelaskan minggu lalu, ya. Enggak, 3 minggu lalu berarti. Inset itu apa? Ada yang masih ingat gak? Siapa mau jawab? Ya, betul sekali, ya, Mbak Kotia, betul. Jadi inset itu adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama yang tujuannya untuk
menjelaskan satu lokasi yang di peta utamanya itu terlalu kecil gitu kan. Ya, misalnya ada satu gambar peta apa gitu ya, peta ini misalnya peta kota Semarang gitu ya, Jawa Tengah gitu kan. Ya, bukan menunjukkan posisi ya, lain, bukan menunjukkan posisi, tapi itu untuk menjelaskan aja ya, peta sisipan ya, atau peta sisipan atau peta kecil yang disisipkan di peta utama. Misalnya ada sebuah peta ini, misalnya provinsi Jawa Tengah ya, misalnya seperti ini. Nah, terus di sini ada kota Semarang di sini misalnya gini ya. Nah, karena kita mau menjelaskan lebih detail di kota Semarang ini, terus kita disisipkan di sini, tapi diperbesar ya. Jadi peta kota Semarang itu dibesarin lagi, dibuat lebih gede di sini, ini kan, ya, disisipkan gitu ya istilahnya. Ini peta utamanya ini kan, peta utamanya ini. Aduh. Peta utamanya ini kemudian disisipkan ya. Jadi peta utamanya yang ini. Nah, yang kecil ini ya, untuk menjelaskan kota Semarang ini. Jadi ini kota Semarang ya, dijelaskan di sini. Ya, ini namanya inset. Di inset itu ya untuk tujuannya untuk memperjelas suatu wilayah ya, yang mungkin di peta umum itu kurang jelas atau terlalu kecil. Nah, jadi kalau digambarkan sendiri terpisah gitu ya, disisipkan, itu akan lebih jelas. Ya, jadi itu namanya peta, itu namanya inset. Ya, itu salah satu komponen juga dalam peta ya, tapi tidak harus sih ya. Tapi kalau misal memang kita mau menambahkan atau menjelaskan satu wilayah tertentu, boleh memberikan inset. Oke, jelas ya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 4 mengenai komponen dari peta? Nggak ada ya, gampang ya. Lalu kita masuk ke jenis kita masuk ke nomor 5 mengenai syarat-syarat pembuatan peta. Oke, siapa yang mau jawab? Syarat-syarat pembuatan peta. Yang belum jawab, silakan. Kita kasih kesempatan yang belum jawab. Mbak Amini bisa ada suaranya nggak nih? Oke, halo, malam Mbak. Halo, malam Mbak Amini. Halo, halo, halo. Oke, nggak jelas suaranya. Oke, coba Mbak Eka ini ya. Kayaknya lagi error ya laptopnya ya, nggak tahu bisa nggak. Oke, kalau misal nggak bisa, Mbak Amini coba diketik ya, kalau tahu jawabannya ya, mengenai syarat-syarat pembuatan peta. Paling tidak harus ada 3 ya, 3 syarat utama dari pembuatan peta. Itu yang penting, 3 itu. Gimana? Kalau nggak bisa,
Oke, kita kasih kesempatan yang lain. Yang mau jawab lagi, silakan siapa? Mengenai syarat pembuatan peta. Oke, Mbak Ayu Masayo ya. Oke, halo Mbak. Apa Mbak syaratnya Mbak? Iya. Jadi kalau bentuknya sama namanya conform ya. Terus yang kedua, syarat kedua. Namanya apa itu? Equidistant ya. Lalu yang ketiga, namanya apa? Oke, equivalent ya. Terus ada syarat lainnya kan? Apa lagi itu? Terus iya, oke. Jadi memang untuk syarat pembuatan peta, oke saya matiin Mbak ya. Yang terpenting ini ya, ada 3 hal ini ya. Jadi bentuknya harus sama yang antara kita gambar aslinya di permukaan bumi dengan yang kita gambarkan harus sama. Artinya itu conform ya, conform ya. Jadi form itu bentuk. Jadi bentuknya sama. Lalu jaraknya sama ya. Equidistant, distant itu artinya jarak ya. Jadi jaraknya harus equal itu artinya sama ya. Jaraknya harus sama. Jadi misalnya jarak kota Semarang Jakarta 100 km, terus kita buat skala 1 kadaster ya. Jadi nanti kita harus sama ya. Jaraknya harus kita gambarkan sama sesuai dengan skalanya. Kemudian untuk yang syarat ketiga adalah luasnya harus sama. Jadi kalau luas daerahnya itu 100 km persegi ya harus kita gunakan, misalnya kita gunakan skala tertentu. Nah, dengan menggunakan skala tertentu itu luasnya juga harus sama, gitu kan. Nah, 3 syarat utama ini harus ada dalam proses pembuatan peta. Oke, ada yang mau ditambahkan? Atau mau ditanyakan sebelum saya sampaikan tugas 2? Ya, nggak apa-apa. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan ke tugas kedua ya. Instruksinya sama seperti yang tugas 1. Jadi nanti jawaban ditulis di kertas, soalnya 5, dipoto ya, diposting di grup. Terus nanti jangan lupa tulis nama asli, fotonya yang jelas ya. Terus kertasnya jangan disimpan, nanti dikumpulkan pada saat TTM. Terus besok langsung ya, jangan nunda-nunda. Kalau bisa malam ini langsung Anda kerjakan, nanti langsung Anda foto, Anda langsung kumpulkan Anda posting di grup ya, jangan usah ditunda-tunda kan.
Kemarin ada yang ngumpulin sampai hari apa ya, 1 minggu baru dikumpulin, ya kan. Ya oke deh, pokoknya besok segera Anda bisa kerjakan malam ini kerjakan. Jadi jangan ditunda-tunda, maksud saya gitu loh. Ya, pokoknya besok Anda sudah selesai gitu kan. Ya. Nah, oke, pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya ini. Yang pertama adalah definisi remote sensing, citra dan SIG. Ya, nanti Anda mendefinisikan apa itu remote sensing, citra dan SIG. Lalu yang kedua, jelaskan secara singkat komponen remote sensing. Terus yang ketiga, sebutkan minimal 3 manfaat SIG. Ya. Lalu yang keempat, sebutkan perbedaan antara citra foto dan citra satelit. Lalu yang kelima, gambarkan secara sederhana sistem penginderaan jauh. Ini semua soal ini jawabannya ada di modul. Ya, Anda cari di modul pasti ketemu ya, dan sudah dibahas juga di kelas sebetulnya. Ya, kalau Anda masih ingat sebetulnya nggak perlu buka lagi modulnya, Anda tinggal jawab aja kan. Tapi kalau Anda sudah lupa, Anda mau buka modul lagi bisa. Ya, atau enggak di PowerPoint yang kemarin saya posting di grup itu juga ada semua di situ. Ya, jadi Anda tinggal mengerjakan aja, nggak susah ini. Ya. Setelah ini akan saya posting untuk ini soalnya, jadi Anda bisa langsung kerjakan. Ya. Jadi gitu aja sih sebetulnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke ya, jelas ya. Oke. Setelah ini saya langsung posting untuk ini soal tugas 2-nya. Ya, Anda langsung bisa kerjakan. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kelasnya saya akhiri ya. Oke, gitu aja ya. Selamat malam, selamat mengerjakan tugasnya. Ya, kalau bisa dikerjakan malam ini, besok langsung dikumpulkan. Oke, bye-bye.